Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man walah. Amma ba'd. Hadratul mukaramin, para alim ulama, para kiai, para asatid, para ibu nyai, juga guru-guru kita semuanya, para ustadz-ustadz, juga orang-orang tua kita, guru-guru kita semuanya. Semoga beliau-beliau yang sudah meninggal dunia diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala, putra-putrinya jadikan orang yang soleh, dan dosa-dosanya, kekhilaf-khilafannya diampuni oleh Allah SWT, amal ibadah diterima oleh Allah SWT. Yang masih hidup semoga Allah SWT insya Allah memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat, dibahagiakan hidupnya, dilancarkan segala urusannya, diringankan bebannya, dan diberikan umur panjang, sehat walafiat. Semoga semuanya mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Juga kepada para hadirin semuanya, semoga hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cita-citanya, dunia akhiratnya, urusan apa saja dimudahkan oleh Allah SWT. Masa depannya menjadi masa depan indah, bukan masa depan yang diancamkan oleh orang-orang yang tidak tahu masa depan agama. Semoga Allah SWT memudahkan hidup kita semuanya, dan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT, dan juga mendapatkan umur yang panjang, husnul khotimah. Amin amin Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah kita oleh Allah dipertemukan dengan majelis seperti ini. Di zaman-zaman kita seperti ini, banyak orang bingung sok dadi apa, sok piye, sampai bingunge gak karuan sing dilakoni. Alhamdulillah awake dhewe kita ini oleh Allah dipertemukan dengan satu majelis khair, majelis kebaikan, majelis pengajian, majelis membaca sholawat. Yang majelis seperti ini diajarkan oleh guru-guru kita dulu. Untuk apa? Untuk mengentaskan segala urusan baik dunia maupun akhirat. Dari urusan-urusan yang kecil, urusan yang besar, dengan baca sholawat, dengan kumpulan seperti ini bisa beres semuanya ya. Ada satu cerita hadirin, dulu di zaman para ulama-ulama besar dulu ada seseorang wanita itu wadul ya, sing gampang wadul wong lanang apa wedok ya, iki pas sing cerita wong lanang, dadi sing wadul wong lek wong lanang gak batek wadul, gluwentem roh ngalih. Ape wadul ngene sing ya. Lah ini atau apa? Ndak mau tahu dengan urusan kita. Ini ndak. Ini suaminya sudah meninggal dunia, gitu. Saken ya, saken. Kemudian anaknya cuma satu, mati pisan. Tinggallah dia. Halo. Setelah ini meninggal dunia, bingung kalau suaminya sih itu orang perempuan gitu, wis bakal insyaallah bojoku wis lancar ning akhirat. Bahasan delok anake sing gegedan didik bung, pecah suarane. Bahasan ini yang meninggal dunia anaknya ini kecilian, bang wis bener tuh. Wah jadi mantan anyar ini angel ini. Karepe ya. Alhamdulillah ya. Terus ini pas. Terus tidak sensasi dia. Lah ini
anaknya meninggal dunia ini jadi pikiran, anakku yo apa yo. Nah, sebabnya apa? Anaknya ini tidak begitu taat sama Allah Ta'ala. Cara wong wis kaya cah saiki lah salat yo dek nyeng ngono gitu. Ini ibunya nih mikir, ya apa ya anakku ya Allah. Piye ditakoni ning ndi nok BP ndak nyaut iki BP enggak nyandak enggak bisa iki nok BP tekone Pak polisi wah ndak teko iki Pak Bayan ini Bayan sampean gak roh Pak Bayan ini apa ya dhisik nek Pak Bayan wis pokoknya pada siapa saja ndak bisa akhirnya ditanyakan kepada seorang ulamanya saya namanya Sayyidina Hasan ya Sayyidina Hasan saya tanya apa? Saya ini berhari-hari sumpek sama anak saya. Apa? Saya ini anak saya meninggal dunia. Setelah meninggal dunia saya kepingin tahu bagaimana kabarnya anak saya. Loh, lah sudah di alam barzah. Loh, terus gimana? Ya sudah di alam barzah sana sudah. Loh enggak, saya ingin tahu wahai yang ya Sayyidina Hasan, saya ingin tahu bagaimana kondisi anak saya. Terus berikanlah saya ini konsep barangkali ada amalan-amalan yang bisa menengok nginceng bagaimana di alam barzahnya anak saya. Ada saja sampean. Ada tak gitu. Lah jenengan itu cucunya Rasulullah mesti bisa. Sampean ulama mesti bisa. Ya, akhirnya dikasih konsep. Gini aja wis. Sampean setelah ngisa ki jajalan. Aku ramani jajal. Jajalan. Ya, dulu ijazah saya ini ada ayat kursinya. Iki sing gampang ya. Setelah sholat isya, ojo ngomong blas, langsung sholat ba'diyah. Badal isya itu 4 rakaat. Ya, bar 4 rakaat baru sholat 4 rakaat maneh. 4 rakaat yang kedua ini suratnya surat ayat kursi sama alhaakumut takatsur. Ya, wis. Setelah itu jangan ngomong apapun juga, baca sholawat sampai ketiduran. Wis. Insya Allah sama nanti akan tahu bagaimana anakmu. Wah, wong wedok gitu. Begitu langsung dinyanyi. Lek wong lanang kadang-kadang jek engko sik dijajahi wong lanang kadang lek wong wedok langsung diwaca ngono kuwi, langsung diamalne wong wedok gitu. Sama sing apal-apal doa-doa wirid-wirid wong wedok dhisik wong lanang mbuh piye apa mergo gurune paling ya to iki sing akeh apal doa orang tua untuk anak delon lanang mung wedok ya orang putri halo ya ya Allah ngono kuwi wis memang ibu kita Kartini, ya? Enggak ada bapak kita Kartono enggak ada, wis mati Pak Kartono. Kemudian ini tenan, diamal ini tenan, wis langsung sholat, wudu dipenerni gitu, donga wudu, langsung banyak istighfar, pengen roh anake. Tenan, pas sholat jamaah di masjid, orang ngomong tekoi, yuk nanti mulih meneng. Baru kemudian sholat apa? Sholat itu tadi dijazahkan kemudian baca sholawat lah orang iso turu-turu lek maca sholawat ngantek ora bengi tengah wengi gak iso turu-turu ya pengen roh anake karo maca sholawat ora iso turu-turu biasanya jam 09.00 turu iki gak jam 1 lagi turu ya Allah saya mergo kekeselan maca sholawat keturon begitu terus set roh ya Allah anake itu anak ini ternyata bahwa disiksa di alam barzahnya itu di alam barzahnya disiksa dengan 70 macam siksaan dirantai digepui bayangkan orang dirantai enggak ini dirantai terus diborgol gitu gulune dikecek dipelek ngono kae ya Allah begitu tangi nangis ya Allah nangis mesakne. Kenapa? Datang lagi pada Sayyidina Hasan. Datang maneh isu-isu wis pendul net koneh. Ya Sayyidina Hasan. Ternyata anak saya naudzubillah ini gimana? Loh terus gimana? Loh terus gimana sih? Gimana ini anak saya ternyata disiksa. Loh terus lah
ini Sayyidah Hasan tidak mau tanya apa sebabnya, nggak mau kepo, ya nggak mau kepo. Gini aja. Sampeyan istighfar yang banyak sama Allah Taala. Anakmu jalur ngapura. Tapi apa bisa gini aja wis ngene. Sampeyan duduk oke, gadah, kula gadah. Wis sedekah. Akhirnya sedekah untuk anaknya. Nah, sedekah untuk anaknya, ya maca istighfar, maca selawat bareng wis sembarang diwaca wis. Akhirnya wis maca berhari-hari maca berhari entah sampai berapa hari di dalam kitab apa itu tidak diceritakan berapa hari enggak. Cuma setelah itu tok. Lah setelah itu kan yo suwit ya. Ya setelah ini kita makan ya toh. Sampean lahir, setelah lahir kemudian apa? Khitan ya toh. Setelah khitan kemudian nikah, setelah nikah kemudian mati. Lah ya, kemudian ini iso 50 tahun toh ya. Iso 50 tahun, 100 tahun kemudian ki. Wes lagi kemudian gimana? Kemudian ini wes merasa wes iso lagi. Lah ternyata apa? Sing ngipi ganti. Sing ngipi sapa? Sayyidah Hasan ngipi rumangsane mlebu swarga. Lah ning swarga wes masa indah ngono. Wah, masyaallah swarga ngene iki ya. Itu Sayyidah Hasan nih. Oh, ya ternyata di situ ada sarir, ada tempat tidur sing enak, sing indah sekali. Ada seorang perempuan yang cantik sekali. Wes pokoknya tidak ada dalam bayanganmu, tidak ada. Karena saya tidak pernah melihat. Dalam bayangan saya ada. Saya pernah melihat. Ya beda lah gitu. Beda. Wes, kemudian gimana? Wah, terus sang perempuan tadi gimana? Assalamualaikum. Lah ini karena sing salam perempuan dulu. Karena apa? Ini gumun lagi pula seorang ulama, gengsi dong salam sama perempuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh sampean siapa? Kok tiba-tiba mengenal saya? Iya wahai Sayyidah Hasan, saya ini anaknya perempuan yang kemarin wadul sama jenengan itu loh. Loh. Kan berang perkara sampean? Ya alhamdulillah. Saya dulu itu disiksa oleh Allah Ta'ala gara-gara dosa-dosa saya. Tapi sekarang saya ini alhamdulillah oleh Allah dipindah wale grembyang, langsung saya bisa. Wah alhamdulillah gitu ya. Wah itu ya. Ini apa? Ini baca sholawat, sedekah itu bisa ngentas nih wong neraka ning swarga. Ya banyak itu, banyak cerita-cerita itu banyak. Ya maka dari itu begini ini turunnya rahmat, ya turunnya rahmat. Semua yang diamalkan oleh orang Islam berupa taat pada Allah itu menurunkan rahmat. Dari rahmat itulah hadirin sekalian, kemudian para ulama-ulama pembesar bangsa ini mencetuskan bahwasanya kemerdekaan ini adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan dengan keinginan luhur supaya berkebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan inilah kemerdekaannya. Berkat apa? Rahmat Allah yang Maha Kuasa. Cuman catat ini, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua, dan dengan didorongkan dengan keinginan luhur. Dua, merdekanya bangsa ini dengan dua ini. Satu dengan apa? Rahmat Allah. Yang kedua dengan niat yang kuat, keinginan yang luhur. Cita-cita pokoknya kudu merdeka. Merdeka. Nah, ngono tangi lho ya. Judulanan HP ae. Merdeka. Atau mati. Oh ndak. Kayak sing kene atau rabi ngono. Ya. Merdeka, ya merdeka. Ah, wes. Kemudian ini ya bangsa ini ternyata apa? Tahu
merdekanya bangsa kita dari penjajah Belanda itu apa? Sebab rahmat Allah dan keinginan luhur. Sekarang awake dhewe lek pengen merdeka, dua ini pegangan dulu. Dua ini dipegang. Sampean punya cita-cita apapun juga keinginan yang luhur. Keinginan luhur itu apa? Orang Islam harus punya keinginan luhur. Keinginan yang luhur, niat yang bagus, cita-cita yang bagus. Itu keinginan yang luhur. Ojo mikir ngene, aku sapa-sapa jare sesuk. Alah, lha sampean dadi seorang pemuda, aku pokoke glundang-glundung, gluntang-gluntung urusan ngene iki wong tuaku ngono iki. Lho, jangan begitu. Punya keinginan luhur. Setelah punya keinginan luhur, apa? Datang ke tempat-tempat rahmatnya Allah datang. Wah. Maka dari itu, seandainya sekarang ditanya, Bapak Haji Alif, jenengan jadi begini karena apa? Karena rahmat Allah dan keinginan yang luhur, jadilah Pak Haji Alif. Ustaz Hasan gitu, semua orang-orang yang jadi itu karena apa? Rahmat Allah dan keinginan yang luhur dan memang niat. Paham ya? Dari situlah bangsa Indonesia ini merdeka. Bukan karena senjata, bukan karena besarnya orang, bukan karena banyaknya rakyat, enggak. Lewong rakyat sak desa kabeh 1000 gitu. Kuwi enek londo siji til ngene wuwudi kabeh. Gitu. Wuwudi kabeh. Apa meneh enek Jepang, wuwudi. Semuanya takut sampai tabik tuan gitu. Takut semuanya. Ya takut. Lah ngono arep menang ya kadoan. Ya. Seandainya bukan karena rahmat Allah dan bukan karena keinginan yang luhur, Indonesia tidak akan merdeka. Dalilnya mana? Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan keinginan luhur, maka bangsa Indonesia menyatakan ini kemerdekaannya. Untuk apa? Untuk hidup biar bebas. Bebasnya apa? Enggak ada tekanan. Enggak ada tekanan. Enggak ada apa? Enggak ada tekanan. Dulu ditekan Belanda gini hari gini ya Allah repot ya repot sampai repotnya uang lo sekolah ora oleh gitu ditekan. Yang boleh sekolah anaknya pejabat, bukan sembarang pejabat gitu. Wis kudu tangane kudu iso ngene sik ngentek teko kuping gitu. Lek ora teko kuping ora oleh sekolah. Saiki wis teko kuping teko irung iso oleh sekolah gitu. Ning tembok-tembok ning watu-watu terus ayo sekolah gitu. Ayo sekolah gendang bayar SPP. Ayo sekolah gendang lulus gendang rapi. Lha opo neh arepe? Wes ya, itu sampai segitu. Masya Allah, itu karena rahmat Allah. Lah rahmat Allah itu didapat dari mana? Dari tempat-tempat seperti inilah orang membaca sholawat, orang baca Al-Quran, orang taat pada Allah itu mendatangkan rahmat. Ya, rahmat. Lek pengen cita-cita terkabul, banyak-banyaklah kau mengumpulkan rahmat. Apa? Banyak baca Al-Quran, baca wirid, baca doa, bakti sama orang tua, gitu. Datang di majelis seperti ini, itu nanti tercapai cita-citamu. Loh, bangsa dulu merdeka gara-gara banyak itunya. Zaman dulu ya, zaman sebelum Indonesia merdeka, itu para guru-guru ulama-ulama dulu cerita, kabeh ya semua musola itu baca Rotibul Hadad. Baca Rotibul Hadad, baca Yasin, baca Rotibul Hadad, itu semuanya. Jadi sampai dulu itu ndak ada enek wong enek langgar gak tibaan ora enek. Ya tibaan iki memang Allahumma shalli Muhammad ya Rabbi sallallahu alaihi wasallam ya laqad ja'akum rasulun minal ya itu ya toh. Kemudian itu sampai terus dibaca ya toh. Sampai ya Allah sampai itu dikisahkan bahasanya apa? Di dalam kisah itu dikisahkan apa? Semua sampai di dalam tiba itu dikisahkan juga keluarganya Rasulullah itu semuanya taat sama keluarga Rasulullah.
apapun taat sama keluarganya Rasulullah. Dulu zaman Rasulullah itu ada salah satu sahabat itu goleki Sayyidina Ali. Goleki Sayyidina Ali. Lek goleki ning di rumahnya. Di rumahnya itu ditanya Sayyidina Ali, tidak ada orang. Yang ada cuma Sayyidah Fatimah. Orangnya keluar. Itu. Lah, sahabat ini melihat gilingan watu loh. Gilingan watu munyer dhewe. Lha kalau saiki kan ana listrik ya. Ini ndak munyer dhewe. Loh, sahabat ini loh, kok iso ya? Iso munyer dhewe ya? Iya, ya itu munyer dhewe. Karena apa? Taat sama keluarga Rasulullah. Ya. Nah, dari itu kita ini cari barokahnya ya, cari barokah. Barokah itu dari mana? Dari mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Datang di sini barokah, ya barokah. Jenenge barokah itu jeneng barokah ya, jeneng barokah. Masya Allah, banyaklah barokah itu. Bila saya ceritakan, dowo sok kaparapan cerita barokah. Nggih, saiki jame wis jam 09.07 engko kakian barokah. Nggih, besok neh kapan cerita barokah, nggih. Alhamdulillah Indonesia merdeka ini juga barokah dari Allah Ta'ala dengan dinyatakan di dalam undang-undang pembukaan Undang-Undang Dasar 45 menyatakan alinea berapa itu? Alinea ke iki PMP kok PMP Pak? Apa? P4 orang saiki gak enek P4 nggih. NEP Pak, P3K saiki eneke. Nggih Pak, nah P3K apa? Pertolongan pertama pada kecelakaan. Ini Pak Ji. Duduk. Lah apa? Wis P3 wis pancet pahpoh. Wis dadi anggota P3 pancet pahpoh. Wis balik enak untuk bilang ya. Wis gimana ya? Ya apa? Lah ini ya turunnya rahmatnya. Lah seperti ini Masya Allah Alhamdulillah ya, itu buktinya apa? Di alinea insya Allah alinea ketiga atau keempat yuk. Ketiga ya, alinea pertama pembukaan, terus baca nih, kita bahasa Indonesia ya, ini menghadapi 17. Rungono. Pembukaan. Sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena apa? Tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Tak tanya apa peri kemanusiaan itu? Apa peri keadilan? Kira pantas dari Indonesia. Apa? Peri itu apa peri? Ya Allah. Lah mau sekolah pirang tahun gak apa to le? Peri ya. Peri. Peri itu sifat akhlak, tabiat. Karena apa? Penjajahan itu tidak sesuai dengan sifat kemanusiaan dan sifat keadilan. Wah, ngono lho. Piye to iki? Yes, nah, terus perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia ialah telah sampai pada saat yang berbahagia dengan selama sentosa. Napa? Sentosa yang mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Alinea ketiga, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Oh, mana? Ya ini kemerdekaannya. Terus kemudian daripada itu untuk membentuk satu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, ya melindungi, enggak menjajah dan seluruh tumpah darah Indonesia, ya. Dan untuk memajukan kesejahteraan umum, ya.
ben sejahtera. Terus juga mencerdaskan kehidupan bangsa, ben cerdas. Terus dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dan yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berbentuk dalam satu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Kebersatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebiasaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi wakil-wakil rakyat Indonesia. Bagi seluruh rakyat Indonesia deh. Bagi rakyat Indonesia. Ini ya pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kudu apal dhisik ngene diapalne lho cah. Apal sih iku ya. Menteri Penerangan sapa Harmoko, Menteri Pendidikan sapa Dawet Yusuf, Menteri Luar Negeri sapa Kusuma Atmaja. Apal kabeh gitu. Menteri Perlilian siapa? Saya sendiri. Pun nggih, niki penting ya, penting untuk kita. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan keinginan luhur, maka bangsa menyatakan ini kemerdekaannya. Berkat apa? 1. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Makanya kudu digoleki, rahmat Allah digoleki. Di mana? Di majelis-majelis, pada ulama-ulama, itu rahmatnya Allah Ta'ala ya. Kemudian dan didorongkan keinginan luhur. Keinginannya luhur, bukan keinginannya rendah. Apa? Kepingin merdeka, kepingin hidup mulia, hidup atau mati, hidup masuk surga dan sebagainya. Ngaten nggih, muga-muga bermanfaat. Kita sebagai bangsa ini jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kita ini menjadi orang yang tidak bahagia ya. Karena apa? Dengan semangat 45 ini, Undang-Undang Berdasar 45 ini kita diajarkan untuk keyakinan kepada Allah Ta'ala dan memiliki jiwa yang besar. Amin amin Allahumma amin. Untuk mendukung itu semuanya, mari kita doa yang akan dipimpin oleh beliau Ustaz Hasan. Jadi saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.